Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Wika, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan dengan nomor pokok mahasiswa 223110052 dengan jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis dari nasi cokot. Pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Yang saya hormati Ibu Juli Melisa SEMSI selaku dosen dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas tugas yang diberikan karena dengan tugas ini saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya tentang studi kelayakan bisnis. Saya sadar makalah ini jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun sangat saya nantikan. Di sini saya ingin membacakan ringkasan bisnis dari nasi cokot ini. Ringkasan bisnis dari nasi cokot. Nasi cokot adalah hidangan tradisional Indonesia yang menggunakan nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah yang khas. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang hingga matang. Produk ini diisi dengan ayam suwir pedas, memberikan sentuhan pedas yang khas. Tujuannya menyediakan nasi cokot dengan isi ayam suwir sebagai pilihan makanan yang lezat dan bergizi bagi konsumen yang menghargai rasa tradisional dengan sentuhan modern. Target pasar kami adalah pencinta kuliner, mahasiswa, karyawan kantoran, dan keluarga yang mencari alternatif makanan sehat dan praktis. Keunikan nasi cokot ini terletak pada penggunaan rempah-rempah pilihan dan ayam suwir pedas yang memberikan rasa pedas dan gurih yang unik. Strategi pemasarannya adalah fokus pemasaran yang dilakukan melalui media sosial, kolaborasi dengan kafe atau warung, serta menghadiri acara-acara pasar malam, festival kuliner untuk meningkatkan brand awareness dan mencapai pasar target. Proses produksi meliputi persiapan dari nasi dengan santan dan rempah-rempah, penyajian ayam suwir yang pedas, pembungkusan dalam daun pisang, dan pemanggangan dengan standar kebersihan tinggi untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Dengan fokus dan kualitas bahan baku, rasa yang khas dan strategi pemasaran yang efektif, diharapkan usaha nasi cokot ini dengan isi ayam suwir pedas ini dapat sukses menarik perhatian pasar dan memperluas pangsa pasar di kalangan pecinta kuliner tradisional dan modern. Latar belakang proyek ini, UMKM ini didirikan dengan fokus pada produksi dan penjualan nasi cokot, sebuah hidangan tradisional Indonesia yang terbuat dari nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang hingga matang. Kami mengutamakan kualitas bahan baku dan proses pembuatan yang menjaga keaslian rasa dan kebersihan produk. Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang rencana bisnis dan strategi pengembangan perusahaan nasi cokot. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar, mengukur kelayakan finansial, dan merencanakan langkah-langkah operasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Asumsi dan kondisi pembatas. Asumsi permintaan pasar terhadap makanan tradisional meningkat, khususnya di kalangan konsumen yang mencari cita rasa autentik. Kondisi pembatas, persaingan yang ketat di pasar makanan siap saji, fluktuasi harga bahan baku, dan regulasi kesehatan dan keamanan pangan yang ketat. Bidang usaha yang diusulkan, kami bergerak di bidang produksi dan penjualan nasi cokot dengan variasi rasa dan isian, seperti ayam suwir pedas dan pilihan lainnya. Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan konsumen dengan makanan tradisional yang praktis dan lezat. Keadaan perkembangan perusahaan saat ini berada dalam tahap pengembangan awal. Kami telah menyelesaikan uji coba produk, mendapatkan umpan balik positif dari konsumen potensial. Tim manajemen kami sedang dalam proses finansial, infrastruktur, produksi, dan pemasaran untuk memulai operasional secara penuh. Bisnis usaha yang diusulkan dengan berlandaskan pada usaha ini
adalah usaha dengan sifat usaha baru dan usaha ini dikategorikan di bidang kuliner atau makanan. Di bab 1 menjelaskan tentang produk dan aspek teknis. Yang pertama, produk atau layanan. Nasi cokot adalah hidangan tradisional Indonesia yang terbuat dari nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah yang khas. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang hingga matang. Kami menyediakan variasi dengan berbagai isian seperti ayam suwir pedas atau pilihan lainnya untuk memenuhi selera konsumen yang mencari makanan praktis dengan cita rasa otentik. Aspek teknik yang pertama, lokasi dan lahan. Lokasi produksi dipilih berdasarkan aksesibilitas terhadap bahan baku utama seperti nasi, santan, dan rempah-rempah, serta akses distribusi ke pasar konsumen potensial. Lahan yang dibutuhkan cukup untuk fasilitas produksi, gudang penyimpanan bahan baku dan produk, serta area parkir dan fasilitas pendukung lainnya. Luas produksi disesuaikan dengan kapasitas produksi yang direncanakan untuk memenuhi permintaan pasar yang diantisipasi. Pengaturan ruang produksi dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi operasional dan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Yang ketiga ada layet. Layet fasilitas produksi dirancang untuk mengoptimalkan alur kerja dari pengolahan bahan baku hingga proses pemanggangan dan pengemasan. Penataan mesin dan peralatan desain agar meminimalkan waktu perpindahan barang dan memastikan keamanan serta kualitas produk. Yang keempat, teknologi dan mesin. Pangan teknologi modern dengan proses memasak dan pemanggangan untuk meningkatkan konsisten dan efisiensi produk. Mesin-mesin yang digunakan dipilih dengan cermat sesuai kapasitas produksi dan kebutuhan operasional, termasuk mesin penggiling, pengaduk, dan pemanggang. Schedule kerja. Jadwal kerja disusun untuk memastikan kelancaran proses produksi dan pengiriman sesuai dengan permintaan pasar. Shift dan jadwal produksi disesuaikan dengan kapasitas mesin, permintaan pasar, serta kebutuhan penanganan dan pengemasan produk. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, kami yakin bahwa infrastruktur dan proses teknik yang kami susun akan mendukung operasional dan efisiensi dan konsisten dalam memproduksi nasi cokot dengan kualitas tinggi untuk memenuhi harapan konsumen. Di bab 2 menjelaskan tentang aspek pasar dan model bisnis. Yang pertama, aspek pasar. Lingkungan pasar dianalisis potensi pasar untuk nasi cokot dengan fokus permintaan konsumen terhadap makanan tradisional dan kualitas produk. Identifikasi tren konsumsi terkini terkait makanan siap saji dan produk makanan berbasis nasi di pasar lokal. Yang kedua ada kompetisi, tinjauan pesaing di pasar termasuk produsen makanan tradisional dan UMKM yang menjual makanan serupa. Evaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing serta strategi yang mereka terapkan dalam menarik dan mempertahankan pasar. Model bisnis dan market share menjelaskan tentang model bisnis yang dipilih seperti produksi langsung, sistem waralaba, dan analisis potensial pasar serta target market share yang ingin dicapai. Perencanaan strategi untuk memasuki pasar dengan mengidentifikasi segmen pasar yang tepat dan cara untuk membedakan produk dari pesaing, strategi pemasaran penjualan, strategi pemasaran yang mencakup strategi branding, promosi, distribusi untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Penggunaan platform dari media sosial, kampanye digital, dan kolaborasi dengan mitra strategi untuk mencapai target pasar yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 di mana menjelaskan aspek manajemen dan risiko. Yang pertama, manajemen dan operasional. Kebutuhan tenaga kerja, penetapan kebutuhan tenaga kerja untuk operasional, produksi, pengemasan, pemasaran, dan administrasi, analisis jenis keterampilan dan jumlah personil yang diperlukan termasuk kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan. Sumber tenaga kerja, rencana untuk mendapatkan tenaga kerja baik melalui perekrutan lokal atau pelatihan internal.
hak milik intelektual. Identifikasi perlindungan terhadap hak milik intelektual terkait dengan merek dagang, resep rahasia, dan hak cipta yang terkait dengan produk nasi cokot isi ayam suwir pedas ini. Langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak milik intelektual dari perlindungan terhadap inovasi produk. Yang ketiga, peraturan atau masalah lingkungan. Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku pada proses produksi, pengolahan limbah, dan penggunaan bahan-bahan kimia, upaya untuk meminimalkan dampak dalam operasi sehari-hari perusahaan dalam mengolah limbah-limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang keempat, ada faktor risiko kritis, dapat diidentifikasi dengan menjelaskan bagian-bagian besar komponen dari analisis SWOT. 5. Kekuatan Porter dan Page, serta bagaimana akan mengidentifikasi risiko terkait bisnis dari nasi cokot isi ayam suwir. Yang pertama, analisis SWOT. Kekuatan ini meliputi karakteristik internal positif dari bisnis Anda seperti keunikan produk nasi cokot isi ayam suwir, kualitas produk, reputasi merek, dan lokasi strategis. Kelemahan, faktor internal yang membatasi kemampuan bisnis Anda seperti keterbatasan modal, ketergantungan pemasok, hingga masalah pada infrastruktur. Yang ketiga, peluang faktor eksternal bisa dimanfaatkan seperti perubahan tren pasar yang mendukung makanan sehat untuk meningkatkan minat konsumen terhadap makanan lokal. Yang terakhir, ada ancaman. Risiko eksternal seperti pesaing yang ketat di restoran lain, perubahan regulasi pemerintah terhadap industri makanan, atau fluktuasi harga bahan baku. Mitra risiko SWOT. Untuk mengatasi risiko ini, Anda dapat merencanakan diverifikasi produk, meningkatkan kontrol kualitas, dan melakukan survei pelanggan untuk memahami preferensi mereka secara lebih baik dan membangun rantai pemasok yang kuat. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, aspek keuangan dan ekonomi. Aspek keuangan, di sini saya ambil analisis break-even point. Untuk pembuatan laporan keuangan break-even point untuk usaha nasi cokot isi ayam suwir ini dengan target produksi 1000 pieces per bulan, kita perlu menghitung berbagai biaya pendapatan yang terkait dengan produksi dan penjualan nasi cokot tersebut. Biaya produksi per unit, biaya bahan baku per unit, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya tetap bulanan. Di sini untuk menentukan harga jual per unit, harga penjualan nasi cokot ayam suwir, kita harus mencari total pendapatan bulanan. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali produk per bulan. Jadi pendapatan harga ayam suwir dengan 1000 pieces per bulan dijual dengan harga 15.000 dikali 1000 per pieces adalah 15 juta. Total biaya variabel bulanan, biaya variabel biaya bahan baku per unit dikali produksi per bulan. Dengan harga 5.000, harga bahan baku dari nasi cokot dikali 1.000 sama dengan 5 juta. Titik impas atau break-even point adalah jumlah produksi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, variabel dan tetap. Untuk menghitung BEP, total biaya tiap bulan dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. BEP-nya untuk harga tetap bulanannya 8 juta, untuk harga jual per unitnya 15.000 dikurang harga variabel per unitnya 5.000. Jadi 8 juta dibagi 10.000 sama dengan 800. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi, income benefit, perhitungan income benefit, keuntungan bersih untuk mendapatkan usaha nasi cokot ini, isi ayam suwir berasumsikan penjualan sebanyak 1000 pieces dengan harga per piecesnya 15.000. Pendapatan dikali harga jual per unit sama dengan 1000 dikali 15.000 sama dengan 15 juta.